jenis-jenis rel pancing dan fungsinya. Oke teman-teman, saya tahu di sini pasti banyak teman-teman senior yang udah pada tahu hal ini. Tapi karena penonton video saya juga banyak anak-anak Gen Z yang nggak punya circle mancing, bolehlah kita sharing sedikit untuk mereka ya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Yang pertama ini adalah reel spinning. Nah, ini kamu udah pasti familiar banget dengan bentuk reel pancing seperti ini ya. Nah, reel spinning ini biasanya diletakkan di bawah joran seperti ini. Ciri-cirinya dia memiliki kaki dan bodi yang jadi satu seperti ini, kemudian ada rotornya dan juga ada spoolnya yang bisa maju dan mundur. Kelebihan reel spinning ini adalah suara spoolnya yang sangat kencang bila tali kita ditarik oleh ikan ya. Dan juga handle-nya bisa kita ganti ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, reel pancing spinning ini sangat cocok kita gunakan dengan teknik mancing apa saja, mulai dari mancing dasaran, mancing popping, jigging, ataupun casting itu bisa ya. Oke, yang kedua ini adalah reel bait casting atau reel BC. Nah, reel BC ini biasanya kita letakkan posisinya berada di atas joran dan juga menggunakan joran dengan desain yang berbeda ya. Reel BC ini ciri-cirinya dia terlihat sedikit gepeng ya. Dan juga dia memiliki spool yang tidak bisa bergerak maju mundur seperti spinning tadi. Dia hanya bisa mengeluarkan tali atau menarik tali gitu. Dia juga ada line guard untuk membantu merapikan tali yang digulung. Kemudian handle-nya berada di kiri atau di kanan, tidak bisa kita ganti posisinya. Dan reel BC ini menggunakan star drag yang berada di samping handle. Dan juga dia memiliki tombol ini untuk mengeluarkan tali. Dan juga dua knob ini. Ini satu tension knob dan satu lagi untuk brake-nya ya. Saat kita menggunakan reel BC, biasanya sering sekali terjadi yang namanya backlash ya guys. Nah itu terjadi karena luncuran tali kita terlalu kencang sehingga menyebabkan tali itu menggumpal di bagian dekat spool ya. Dan itu biasanya terjadi di dalam dua fase. Nah fase pertama itu biasanya saat tali itu baru keluar terlalu kencang, dia mengumpul, atau saat lur sudah mengenai air dan talinya itu masih keluar, dia itu juga bisa menyebabkan backlash ya. Oleh karena itu kita harus mampu mengatur keseimbangan antara tension knob ini dan brake-nya ini untuk mendapatkan hasil casting yang maksimal. Salah satu keunggulan reel BC adalah saat kita casting kita bisa melempar lur ke jarak yang lebih jauh karena minim hambatan, dan saat kita casting di spot yang banyak hambatan kita juga bisa menggunakan teknik casting satu tangan dengan lebih baik ya. Dan juga salah satu keunggulan reel BC ini adalah akurasi lemparan yang juga jauh lebih baik. Reel BC ini bisa kita gunakan untuk casting ataupun jigging, hanya saja bila untuk jigging kita menggunakan single handle seperti ini, dan untuk casting biasanya menggunakan yang dua pegangan seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, reel BC ini memiliki penampilan yang terlihat sedikit gepeng, tapi ada beberapa reel BC tertentu yang dia memiliki penampilan yang membulat terlihat seperti reel overhead. Oke, dan yang ini adalah reel overhead atau biasa kita sebut dengan reel OH. Nah, reel OH ini posisinya seperti sama dengan reel BC, berada di atas joran. Hanya saja buat teman-teman yang iseng pengen jigging pakai rod BC dan pakai reel OH, sebaiknya pastikan dulu. Ada beberapa rod BC, dia memiliki reel seat yang berbeda dengan kakinya OH ini. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke reel OH. Nah, reel OH ini bentuknya terlihat bulat dan kokoh, dan juga memiliki handle yang seperti reel BC antara di kiri atau di kanan, dan juga drag yang berada di samping handle seperti itu. Dan dia ada dua tipe drag, yaitu lever drag dan star drag. Dan yang membedakan OH dengan BC adalah di bagian tuas ini. Nah, ini tuas untuk mengeluarkan tali atau menahan tali, di mana BC itu di bagian tombol di tengah tadi. Keunggulan reel OH ini adalah tentunya dia adalah reel yang kuat karena memiliki bahan material yang berbeda di dalamnya. Reel OH ini cocok kita pakai untuk mancing di bagian laut dalam dan juga menggunakan beban berat. Karena saat kita menggulung handle seperti ini, gear di dalam langsung akan mengenai gear bagian spool dan langsung mengangkat tali seperti itu. Sedangkan bila kita menggunakan reel spinning untuk melakukan jigging dengan jig yang berat atau mancing dasaran dengan timah yang berat, kita akan merasa lebih cepat capek. Karena saat kita menggulung handle-nya seperti ini, tenaga kita didistribusikan untuk dua gear yang berada di dalam. Satu untuk memutar rotor, dan satu lagi untuk menggerakkan spool ini maju mundur seperti itu. Jadi akan terasa lebih cepat capek dan berat karena ada power loss di sana. Kemudian ada reel underhead, di mana itu spesifikasinya kurang lebih mirip seperti reel OH, hanya saja dia memiliki kaki seperti reel spinning, dan dia menggunakan rod seperti reel spinning juga. Dan juga ada reel lain, yaitu reel fly fishing ya, di mana saya tidak punya contohnya, teman-teman bisa cari di YouTube sendiri. Oke, itu saja penjelasan singkat saya tentang jenis-jenis reel pancing dan fungsinya. Kalau ada yang kurang, teman-teman yang lebih senior, lebih pro, boleh bantu tambahin di kolom komentar di bawah. Kita sharing di sini, kita diskusi. Thank you.